Oke, Polo-Polo. Jadi sekarang di Korea ada satu berita yang trending. Tak tunjukkan ini ya. Trending 5. Dan hari ini tanggal 6 Mei 2020. Jadi hari ini juga di saat Polo-Polo nonton video ini. Ya, lebih tepatnya jam 4.45 di Korea alias 2.45 di Indonesia. Jadi waktu berita ini naik, aku udah lihat. Terus ada juga yang email aku bilang, Mas Ansol ini tolong diberitakan karena berita ini belum sampai di Indonesia. Jadi ini bukan berita yang menyenangkan, ini berita yang sedikit menyedihkan. Jadi ya langsung aja tak bahas. Berita kali ini dibawa oleh satu TV atau channel TV yang namanya MBC. Kalau dari judulnya itu kayak gini, kayak eksklusif, kerja 1 hari 18 jam, dan kalau meninggal akibat penyakit langsung dibuang di pantai, kayak gitu judulnya. Video yang bakal kita lihat habis ini adalah video kenyataan tentang pelanggaran hak asasi manusia orang-orang Indonesia yang bekerja di, bilangnya apa ini, perkapalan Cina, yang ini loh, kapal besar yang pergi nangkap ikan itu ya. MBC berhasil mendapatkan informasi ini karena kebetulan kapalnya itu pergi ke Busan atau mampir di pelabuhan Busan, dan waktu itu orang-orang Indonesia ini menyampaikan berita ini kepada pemerintah Korea dan juga TV MBC. Orang-orangnya ini yang meminta bantuan. Pada awalnya waktu kita melihat bukti video yang mereka tunjukkan, kita tidak bisa mempercayai hal itu, dan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, perahunya sudah berangkat lagi. Terlihat dibutuhkannya investigasi internasional sesegera mungkin atau secepat mungkin. Jadi terlihat ada satu kotak gini yang sudah dibungkus. Katanya yang ada di sini adalah Mas Ari, orang yang berusia 24 tahun. Dia udah bekerja lebih dari 1 tahun dan akhirnya meninggal di perahu ini. Nampak seperti orang yang ini meninggal, terus mereka ini kayak memberi apa ya istilahnya, kayak kayak acara kematian gitu loh. Dan habis gitu langsung dibuang ke pantai. Dan Mas Ari menghilang di tempat yang kita tidak bisa tahu kedalamannya. Dan sebelum Mas Ari meninggal, ada Mas Alpaka yang berusia 19 tahun dan juga Mas Sepri yang berusia 24 tahun. Dan mereka semua di hari kematiannya langsung dibuang seperti ini. Ini yang kagetnya, ternyata itu mereka punya surat pernyataan gini ya. Surat pernyataan. Nah ini kita nggak perlu baca beritanya ya. Ini langsung bisa tak baca. Dengan ini saya menyatakan setelah berangkat kerja ke luar negeri sebagai ABK, dalam kurung nelayan, segala resiko akan saya tanggung sendiri. Bila sampai terjadi musibah sampai meninggal, maka jenazah saya akan dikremasikan di tempat di mana kapal menyandar dengan catatan abu jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Untuk itu akan diasuransikan terlebih dahulu sebelum berangkat ke luar negeri dengan uang pertanggungan sebesar 10.000 US dollar. Dirupiahkan 150 juta. Jadi nyawa seseorang diasuransikan dan akan dinilai atau dihargai dengan nominal uang 150 juta rupiah. Dengan membuat surat pernyataan ini sudah ada persetujuan kedua orang tua saya dan tidak akan membawa masalah kepolisian atau hukum Indonesia. Demikianlah surat pernyataan tersebut saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah ditandatangani di atas materai berarti sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Habis gini ada kesaksian dari orangnya ini loh yang mengagetkan. Enggak, Ibu. Dikremasi di tempat terdekat. Jadi katanya tempat kerjanya itu cukup buruk, udah gitu terjadi eksploitasi tenaga kerja, dan rekan kerja yang meninggal itu pun sebenarnya udah sakit selama 1 bulan. Awalnya kram, terus dia tahu-tahu kakinya bengkak, dan dari kaki itu langsung nyerang ke badan. Dia nyerang ke badan langsung sesak dia, Bu. Ya jadi dikatakan kalau mereka itu sebenarnya bawa air minum, air mineral, tapi yang minum air mineral itu cuma nelayan Cina ya, sedangkan untuk nelayan orang Indonesianya itu disuruh minum air laut yang difiltrasi. Emang pusing, emang nggak bisa minum air itu sama sekali, Bu. Pernah juga sampai kayak ada dahak-dahak di sini. Dan sehari kerja 18 jam. Waktu kerjanya, Bu, jadi kayak berdiri itu sekitar 30 jam, dan setiap 6 jam kan makan ya. Nah, jam makan inilah yang dimanfaatkan kami hanya untuk duduk. Yang saking kagetnya 30 jam berdiri kerja dan
diselingi waktu 6 jam alias waktu makan, dan itu yang dihitung sebagai waktu istirahat katanya. Tapi mereka ini pun tidak bisa lepas dari lingkungan kerja yang nggak ada bedanya kayak lingkungan kerjanya budak. Jadi ini tipikal banget cara kerja eksploitasi dengan cara diikat di atas pantai. Udah gitu paspornya kemungkinan besar juga dirampas. Udah gitu mereka juga punya deposit dengan nominal yang besar, jadi mereka nggak bisa kabur. Ya, jadi akibat hal-hal seperti itu tidak mudah untuk pekerja di situ untuk melarikan diri. Jadi kayak mereka itu udah terikat di situ. Ya kayak kontrak kerja budak gitu loh ya, kasarannya ya. 5 di antara nelayannya setelah bekerja 13 bulan hanya dibayar 120 US dollar. Berarti 1,7 juta rupiah setelah kerja 13 bulan. Dan kapal ini sebenarnya adalah kapal yang nangkap tuna, tapi mereka itu sering nangkap hiu juga katanya. Terlihat karena mereka melakukan aktivitas-aktivitas ilegal ini, meskipun ada orang yang meninggal, mereka itu nggak bisa kembali ke daratan. Karena gini katanya, karena di dalam kapalnya kan banyak banget siripnya ataupun bagian-bagian dari hiu. Jadi kalau misalnya mereka berhenti di sebuah daratan atau alias ke pelabuhan, mereka itu bisa kena masalah sehingga nggak bisa berhenti atau parkir di daratan. Akhirnya pekerja-pekerja ini pindah kapal dan berhasil sampai di Busan tanggal 10 April kemarin. Tapi mereka cuma bisa menunggu selama 10 hari di pelabuhan di Busan. Tapi salah satu pekerjanya itu mengalami kayak rasa sakit di bagian dadanya. Lalu dipindahkan ke rumah sakit terdekat yang ada di Busan secepat mungkin, tapi akhirnya meninggal pada tanggal 27 April berarti. Jadi ternyata ada satu badan yang mengetahui kematiannya 4 orang ini dan langsung melaporkan ini ke polisi laut dan dicoba untuk melakukan investigasi secepat mungkin. Karena di tahun 2015 kemarin Korea sudah ada kayak agreement apa gitu yang bisa langsung melakukan pemeriksaan alias investigasi. Tapi 2 hari setelah itu kapalnya langsung meninggalkan pelabuhan, langsung ngilang gitu sehingga pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan. Untungnya nelayan-nelayan yang lain ini kayaknya sekarang masih ada di Busan. Jadi nelayan-nelayan yang lain ini ingin memberitahukan lebih luas tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada mereka ini dan minta pemerintah Korea untuk melakukan investigasi yang ketat.